yang sama-sama kita muliakan, yang senantiasa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka sekalian, para habaib anak cucu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga para kiai, para asatidz, para penerus perjuangan dan penyambung lidah mulia baginda Nabi Agung Muhammad. Akhussu bi dzikri Sayyidil Walid Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'abud, Adalallahu umrahu fi sihah wa afiyah, wa mata'ana Allah bituli hayatihi syarifah. Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini beliau dalam keadaan sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut penyakitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar dari apa yang Allah berikan kepada beliau, dari sakit yang Allah berikan kepada beliau, diberikan pahala dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan lekas sembuh dan bersama-sama kembali dengan kaula panjenengan di dalam majlis-majlis kebaikan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhina al-karim Al-Habib Muhammad bin Mustafa wal Habib Husain bin Mustafa wal Habib Muhammad bin Abdurrahman wal Habib Umar bin Saleh As-Segaf wal Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'abud, dan segenap para habaib yang hadir pada malam hari ini, para kiai, Abah Munir dari Nganjuk, dan juga Ustaz Soleh, dan semuanya para asatidz, para guru-guru, dewan guru, Majelis Khatmil Quran keliling Kediri maupun dewan guru Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, segenap para pengurus Majelis Khatmil Quran dan pengurus Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain, segenap para tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terundang hatinya untuk ikut menghidupkan malam yang penuh dengan kemuliaan ini, yang semua tidak ada yang hadir di majlis ini, saya yakin, kecuali masing-masing di antara kita punya harapan besar, harapan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Dan kita berharap di malam-malam bulan suci Ramadan adalah malam-malam yang akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa kita adalah orang yang termuliakan dengan malam-malam Lailatul Qadar. Tempat yang kita duduk di atasnya akan bersaksi nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu mereka semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu mereka itu akan menyampaikan bahwa saya dahulu, wahai Allah. Lantai akan mengatakan kepada Allah bahwa fulan bin fulan duduk di atas saya, dan lisannya basah dengan menyebut asmamu, lisannya sibuk memohon ampun kepadamu, hatinya tunduk dan takut kepada Engkau, wahai Allah. Tiang-tiang dan apapun yang ada di sekeliling kaula panjenengan, ketika datang hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu
ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat kecamuk yang luar biasa itu, mereka akan menjadi saksi-saksi yang akan memberatkan timbangan amal kaula panjenengan ketika kaula panjenengan berada di buminya Allah Subhanahu wa taala dan kita taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua akan bersaksi dan menjadi saksi kebaikan kaula panjenengan. Mudah-mudahan semua yang ada di sekeliling kaula panjenengan ini menyaksikan bahwa kita tidak datang kecuali karena cinta kita kepada Al-Quran, yang menjadi bukti besar cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam-malam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaula panjenengan, hari-hari yang Allah nikmatkan kepada kaula panjenengan ini adalah hari dan malam yang dimana kalau seandainya hati kita dibuka dari hijabnya Allah Subhanahu wa taala yang menutupi hakikat sesuatu, maka kaula panjenengan pasti akan mengharapkan semua bulan yang ada menjadi bagian daripada bulan-bulan suci Ramadannya Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, kalau seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, minal yumni wal barakah, daripada keberkahan dan juga anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kucurkan, la tamannau ayyakuna haulan kamilan, maka pastinya seluruh manusia itu akan meminta kepada Allah, berharap semua bulan dijadikan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, sebagai bulan Ramadan, bulan suci bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi rupanya Allah Subhanahu wa taala hanya membuka, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan petunjuk, Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan taufik mereka-mereka orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang diinginkan untuk diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengikuti daripada langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa orang yang mengikuti daripada langkah tipu daya syaitan, mengikuti daripada shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan masalah zina, Allah tidak melarang zina. Akan tetapi yang menjadi larangan keras Allah bahkan sebelum kejadian zina tersebut, yaitu la taqrabuz zina, jangan dekat dengan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam sebuah perzinahan. Karena setiap langkahan kaula panjenengan yang di situ ada pengaruh syaitan, sekali kaula panjenengan melakukan satu hal yang menguntungkan, yang membuat tertawa syaitan, maka syaitan akan memberikan pengaruh lebih kepada kaula panjenengan. Bahkan amalan kaula panjenengan, bahkan apa yang kita lakukan daripada kemaksiatan akan menghukum kita untuk berbuat kemaksiatan yang jauh lebih besar. Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan, as-sayyi'ah ba'da as-sayyi'ah uqubatus sayyi'ah. Keburukan yang tercipta karena keburukan yang terjadi setelah keburukan itu, maka keburukan kedua yang terjadi adalah hukuman daripada keburukan yang pertama. Khutwatis syaitan, ketika kaula panjenengan mengikuti daripada langkah tipu daya syaitan, syaitan akan memberikan jalan kepada kemaksiatan yang lebih besar. Fal'iyadu billahi
Pribadi syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan pribadinya selalu mengajak kepada kaula panjenengan untuk melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Tapi Allah punya orang-orang yang dipilihnya. Allah memiliki hamba-hamba Allah yang dimana diberikan di dalam hatinya hidayah, sehingga di dalam hatinya ada al-khasyah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya bukan karena fadl, bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan, anugerahkan kepada sekalian, wa rahmatuhu, dan juga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ma zaka minkum min ahad, tidak ada di antara kalian yang dapat mensucikan dirinya abada, selama-lamanya, menjauhkan daripada perkara-perkara yang mengandung dosa, yang mengandung kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala akan memilih untuk mensucikan hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada perkara-perkara yang membawa rusak hatinya, yang membawa terjerumus jiwanya ke dalam satu hal yang melalaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu sami'un alim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui dari apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaula panjenengan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Diperintahkanlah kaula panjenengan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan, diwajibkan kepada kalian, atas kalian semuanya, asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana juga diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di ujung bulan suci Ramadan. Kita berada pada satu saat-saat taudih kepada bulan suci Ramadan. Mereka para salaf kaula panjenengan, ketika masuk di ashrul awakhir min syahri Ramadan, mereka itu menghiasi pipi mereka dengan tangisannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka mengatakan, wadda' wadda' ya Ramadan, perpisahan, perpisahan wahai Ramadan, auda alaina bil ghufran, kembali kepada kami Ramadan, jangan tinggalkan kami untuk selamanya. Kembali kau kepada kami dengan membawa sejuta ampunan. Mereka-mereka yang tahu hakikat keagungan bulan suci Ramadan berat para Rabu. Mereka isi dengan penyesalan yang mereka telah lakukan daripada amal ibadah yang mereka anggap begitu kecil, yang mereka anggap begitu mereka menyia-nyiakan waktunya, padahal kaula panjenengan jauh lebih menyia-nyiakan waktu daripada mereka-mereka yang orang-orang yang ahlul buka.
tapi setetes air mata dari mata-mata kawula panjenengan pun tidak pernah menangis karena ditinggal bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kawula panjenengan akan mendapati bulan suci Ramadan yang akan datang. Belum tentu Allah akan kasih kesempatan kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan di dalam bulan suci ini. Fa in lam yughfar lahu fi Ramadan famada. Nabi Agung Muhammad memperingatkan kepada umatnya, kalau seandainya ada seorang yang mendapati bulan suci Ramadan dan dia tidak diampuni, kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan tidak menjadikan Allah ampunkan seluruh dosanya, dia famada. Lalu kapan Allah akan memberikan ampun? Kalau seandainya bulan suci Ramadan tidak dijadikan bulan kembalinya kepada Allah dan taubatnya dari semua dosa, famada. Lalu bulan apa yang akan menjadikan Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Anda mendapati bulan yang lebih mulia daripada bulan suci Ramadan? Apakah kita mendapati ampunan Allah yang lebih besar daripada bulan suci Ramadan? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan puasa yang kita lakukan menjadi puasa-puasa yang betul-betul dijanjikan oleh Nabi Agung Muhammad. Man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa dan kemudian dia mendirikan hak-hak puasa tersebut, mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan bi anwa'il ibadah wa ta'ah, dengan segala macam jenis ibadahnya dia dan taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan ampun kepada orang-orang tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ketika dia melakukan dalam keadaan imanan wahtisaban, percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, mengharapkan daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mengharap kecuali hanya pandangan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tendensi apapun kecuali hanya mengharapkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka puasa dan mendirikannya dia pada bulan suci Ramadan akan menjadi saksi bahwa dia telah diampuni dosanya oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Proses puasa ini yang kita lakukan adalah sebuah tujuan. Allah memiliki tujuan untuk menjadikan bulan suci Ramadan pabrik orang-orang yang saleh, pabrik orang-orang yang inabah, pabrik orang-orang yang rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan suci Ramadan meninggalkannya dia menjadi orang-orang yang dipengaruhi oleh bulan suci Ramadan, menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepada Allah. Karena semua kemudahan dan semua janji-janji baik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah letakkan kepada ketakwaan yang ada pada diri seorang kaula panjenengan. Siapa yang akan menjadi mulia ketika keluar dari bulan suci Ramadan? La'allakum tattaqun. Mereka-mereka yang tahu maksud Allah dalam puasa yang dilakukan, yaitu orang-orang itu menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termuliakan semua amal ibadahnya menjadi satu amalan yang akan menyenangkan dia nanti di hari kiamat, diangkat derajatnya besok di hari kiamat. Kenapa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang nanti di hari kiamat berharap daripada amal-amal di buku catatan amalnya penuh dengan amal
amal kebajikan, akan tetapi tidak mendapati satu amal pun yang diterima oleh Allah karena kondisi hatinya dia dalam keadaan tidak bertakwa ketika melakukan sebuah amalan yang diatasnamakan karena pengen dipandang oleh manusia, karena tendensi duniawi dan lain sebagainya. Maka yang diterima daripada amalan kaula panjenengan adalah amalan yang disertai dengan ketakwaan kita kepada Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan dari seorang yang dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki satu urusan yang begitu besar. Kita memiliki masalah-masalah yang luar biasa. Di antara kaula panjenengan iki para rawuh jenengan jawab. Panjer itu punya permasalahan kehidupan ini napa mboten? Kalau dilihat dari wajah-wajah panjenengan ini wajah-wajah bermasalah semua. Kita datang di majelis yang semacam ini pengen untuk mencari solusi, betul apa betul? Ibadah selama ini sholat bermasalah sholat kita. Mereka kalau sholat Allahu Akbar nggak tahu kanan kiri mereka. Mereka ketika Allahu Akbar merasakan lezat daripada munajatnya kepada Allah. Kita punya masalah di sini. Mereka baca Al-Qur'annya merasakan bahkan keluar di lidahnya semacam daripada madu, manisnya madu, sebagaimana yang dialami oleh Al-Habib Sayyidina Imam Muhammad bin Hasan Jamaluddin. Bagaimana kalau kita lihat para salaf kalau panjang dalam ibadah mereka luar biasa. Kita punya masalah di masalah ini. Bukan hanya masalah antara kita kepada Allah, tapi kita punya masalah pada keluarga kita, punya masalah dalam ekonomi kita, punya masalah dalam kehidupan kita. Masalah semua kita, masalah muka-muka bermasalah. Tapi kita berharap dengan puasa yang kita lakukan, yang Allah masih kasih kesempatan beberapa hari untuk kita memperbaiki keadaan puasa kaula panjenengan itu, Allah ingin menjadikan dengan puasa itu orang-orang yang bertakwa, yang dengan takwanya dia akan menjadikan orang itu dipermudah semua urusannya. Allahumma wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan dengan ketakwaan itu jalan keluar yang begitu luas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ekonomi, permasalahan seret rizki, terlilit hutang yang tidak ada hentinya dari tahun ke tahun, tambah berkembang hutangnya, bukan bertambah hartanya. Permasalahan itu bukan masalah apa-apa. Ini adalah masalah ketakwaan kita yang diletakkan bengkelnya, cara perbaikannya pada puasa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura," kalau seandainya penduduk bumi ini amanu wattaqau, mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hatinya mereka ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? La fattahna 'alaihim barakatin minas sama. Allah akan bukakan kepada orang yang bertakwa. Allah akan bukakan kepada mereka orang yang beriman daripada hal-hal yang berkaitan dengan rizki dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, wal ardi, yang ditumbuhkan dari bumi ya Allah Subhanahu wa taala. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga ini adalah momentum untuk memperbaiki kondisi kaula panjenengan,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kaula panjenengan sebagai hamba-hamba yang betul-betul akan diperbaiki kondisinya oleh puasa yang kita kerjakan. Amin. Mudah-mudahan malam-malam akhir bulan suci Ramadan ini akan menjadi malam-malam yang akan menjadi saksi baik kaula panjenengan semuanya. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, kita berada pada malam ke-27 jemaah. Malam 27 ini sebagian daripada ulama kita mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang berpindah-pindah. Ada yang mengatakan pada 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan 10 hari terakhir yang witir lebih kuat. Ada yang memastikan mematok tanggalnya. Ada yang mengatakan berpindah-pindah. Ada satu pendapat dikatakan Lailatul Qadri itu tis'atu ahruf. Ada 9 huruf. Lailatul, lam, ya, lam, ta. Al-Qadri, alif, lam, qaf, dal, ra. 5, 4 tambah 5 bila 9. Harapan kawula panjenengan janji Allah yang ada di dalam Al-Quran adalah surat Al-Qadar. Di dalam masalah Lailatul Qadar ini, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Pertanyaannya, di dalam surat tersebut pengulangan Lailatul Qadar berapa kali? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min 3 kali Lailatul Qadar. 9 kali 3 berapa? 27. Ini adalah sir yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukirat 3 marrat. Yakunul majmu' 27 harfan. Maka jumlahnya adalah 27 huruf, isyaratan ila anna lailatul qadri hiya lailatus sabi wa isrin. Ya, menunjukkan bahwa terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Ini adalah pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab, wa hadza qaul Umar bin Khattab wa Ali wa Aisyah. Sayyidina Ali dan juga Sayyidatuna Aisyah, wa kana Ubay bin Ka'ab. Dan dahulu Sayyidina Ubay bin Ka'ab yahlifu billah, bahkan pernah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa terjadinya Lailatul Qadar innaha Lailatul Sabi' wa Ishrin. Terjadinya adalah malam ke-27 Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan malam hari ini adalah malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kaulah panjenengan semuanya, amal-amal kita semuanya ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dipanjatkan dari doa-doa permohonan dalam hati Allah pandang itu dan kemudian Allah kabulkan. Amin. Allahumma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam inabah kita kepada Allah, adalah malam merujuk kaula panjenengan, kembali kaula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kaulah panjenengan berharap semua apa yang kita lakukan pada malam hari ini akan menjadi kebahagiaan untuk orang tua kaulah panjenengan, walaupun mereka tidak hadir di tengah-tengah kita. Bahkan mereka yang telah wafat, semua bagian terindah yang Allah berikan, kucurkan pada malam hari ini, Allah berikan di kubur-kubur mereka. Amin. Allahumma pada malam hari ini kaulah panjenengan berharap dan memohon, mengangkat tangan kaulah panjenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memohon pandangan Allah, pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, tub alaina taubatan nasuha. Terima tobat-tobat kami, berikan kesempatan kami untuk kami taubat kepada Engkau ya Allah. Taubatan nasuha wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Sucikan jasad kami, sucikan roh kami, sucikan diri kami ya Allah, dengan taubat yang kami lakukan ya Allah. Wa zakkina biha qalban wa jisman wa ruha. Rabbana tub alaina linatu wa nastaghfiruka min jami'il dzunub. Kami memohon dari semua dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami berharap ya Allah, kami menginginkan untuk kami menjadi orang yang taat kepada Engkau. Kami melihat bagaimana Habib Muhammad bin Tahir, kami melihat bagaimana Habib Umar bin Hafid, kami melihat bagaimana para ulama kami, para orang-orang saleh kami yang diperlihatkan oleh Engkau, mata-mata kami menyaksikan kemuliaan mereka ya Rabb. Kami menginginkan untuk menjadi mereka, kami menginginkan untuk mengikuti jalan mereka, tapi kami selalu kalah ya Allah dengan hawa nafsu yang ada pada diri kami, sehingga berapa kali kami kembali kepada Kamu, seberapa itu juga kami kembali pergi daripada Engkau ya Allah, kembali terpeleset untuk melakukan dosa yang sama, bahkan lebih besar daripada dosa sebelumnya. Maka kami mengatakan kepada Engkau ya Rabb, kalau seandainya rahmat-Mu hanya kepada orang-orang yang taat kepadamu, kalau seandainya ampunan-Mu hanya Kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu, maka bagi siapa? Bagi kami orang-orang yang ahli dosa, bagi kami orang-orang yang ahli maksiat, kepada siapa kami memohon rahmat ya Rabb? Kalau kasih sayang-Mu hanya Kau berikan kepada para aulia-Mu, lalu kepada siapa orang-orang yang mugassirin, kepada siapa orang-orang yang penuh dengan dosa ini untuk memohon ampun ya Rabbana? As-saki bagi orang yang mengangkat derajat orang-orang saleh ke derajat yang tinggi, masih ada Engkau masih sama, Engkau Tuhan mereka dan Engkau Tuhan kami. Sebagaimana Kau angkat derajat mereka, Kau takdirkan dengan taufik-Mu, Kau beri kekuatan mereka untuk menjadi orang yang tinggi di sisi-Mu, maka takdirkan kami untuk Kau angkat derajat kami ya Rabbana. Bi barakati syahri Ramadan, bi barakatil ashril awakhir min Ramadan, bi barakatil lailatul qadr, bi barakatil lailatul qadr ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang Kau berikan kepada kami ya Allah, yang pernah kami lakukan dahulu ya Allah. Jadikan kemaksiatan yang pernah terjadi pada diri kami sebagai pelajaran bagi diri kami dan sebagai kaca untuk kami, bahwa kami adalah hamba-hamba yang hina, yang tidak memiliki kemuliaan ya Allah, dan untuk menjadi untuk menjadi pemukul bagi hati kami, bahwa kami tidak lebih baik daripada orang lain ya Allah, bahwa kami adalah hamba-hamba yang kotor ya Allah, sehingga kami tidak merasa lebih baik daripada hamba-Hamba-Mu yang lain,
Saat itu Kau akan memberikan pandangan kepada hamba ini. Saat itu Kau akan mengangkat derajat kami. Saat itu Kau akan mengangkat tinggi dan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan sia-siakan takdir dosa yang pernah terjadi bagi kami, sehingga kami tidak mendapatkan apapun daripada dosa yang pernah kami lakukan, ya Rabbana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, dan Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala jaga orang tua kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala jaga anak-anak kaula panjenengan semuanya. Kita semuanya yang mendapatkan daripada rizki titipan anak-anak, ya Allah, kami memohon kepada Engkau, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang akan memberatkan amal baik dari timbangan orang tuanya, anak-anak yang tidak akan menjadikan orang tuanya sengsara nanti di akhirat karena sebab keteledoran orang tuanya dalam memberikan pendidikannya. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, beri jalan mereka di jalan para salaf kami, jalan orang tua kami yang mengenalmu dan mengenal Rasulmu lebih dalam. Jauhkan daripada mereka, ya Allah, fitnah akhir zaman. Jauhkan daripada mereka, ya Allah, hal-hal yang membuat mereka jauh daripada jalan para salaf mereka, ya Rabbana. Rabbana tub 'alaina, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad innaka la tukhliful mi'ad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.